Mau tidur nggak mau zikir, bangun tidur tidak zikir. Awas, hati-hati, duduk susah zikir. Orang duduk zikir, bangun zikir, berbaring zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia nggak mau zikir. Nah, setan itu akan lebih mudah menggoda orang yang tidak senang zikir. Nggak usah dibisikin, colek dari jauh aja, udah maksiat. Paling senang siapa yang abai dengan zikir, bermohon mendekat kepada Allah Ar-Rahman, tidak ingat dengan Allah Ar-Rahman, awas, nuqayyid lahu syaitana, maka dia berpeluang dilekatkan pada dirinya setan, dekat dengan dia. Jadi kalau Anda ingin lihat teman-temannya setan, gampang, lihat orang yang anti zikir. Lihat orang yang tidak suka berzikir. Zikir itu banyak zikir. Salat itu zikir. Salat itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya Allah? Cara menyembah kepada Allah, cara menyembah kepada Allah, lihat, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Di orang yang tidak pernah senang dengan salat, nggak senang salat, itu tandanya orang itu mudah untuk dilekati oleh setan. Makanya panggilan salat yang tidak disenangi oleh setan, sangat tidak disenangi. Lihat hadisnya di Abu Daud. Begitu adzan dikumandangkan, setan lari. Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi duratun. Kalau adzan dikumandangkan, maka setan akan lari meninggalkan anak Adam sambil terbirit-birit. Lari dia. Makanya jangan heran, Anda jalan dengan teman Anda non-muslim, adzan berkumandang, yang non-muslim bisa berkata, "Mas, apa enggak sholat dulu, kan sudah adzan?" Setannya lari, sedang tidak ada. Wa idza thuwiba fa'ada, ketika adzan selesai, setan balik lagi menggoda. Yang muslim bisa jawab, "Tenang aja, baru adzan, belum qomat." Balik. Datang. Jadi kalau orang-orang selalu meninggalkan sholat, jauh kemudian dari zikir kepada Allah, maka apa yang terjadi? Mudah dikerjai oleh setan, maka muncullah keburukan dalam dirinya. Bentuknya bisa dua, bisa fahsya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, hal-hal yang buruk, itu disebut dengan fahsya. Bisa mungkar, hoax itu mungkar, dusta itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok mungkar, membunuh apalagi mungkar. Makanya ketika Anda sholat, apa faidahnya? Menekan setan dan menjauhkan perbuatan fahsya dan mungkar. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tuh, lihat, cek. Maaf Bapak Ibu, bacaan Al-Quran termasuk zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-15 ayat 9. Paling kanan pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Zikir. Dan kami yang menjaga Al-Quran itu. Bahkan kalau Anda bukan sekedar baca menggunakan mushaf, Anda menghafalkannya. Hafalkan yang pendek-pendek dulu, hafalkan yang mudah-mudah dulu. Begitu Anda hafalkan, Anda ulang-ulang. Itu saat mengulang bacaan Quran, Anda sedang berzikir. Karena penghafal Quran disebut sedang berzikir. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Ketika Anda menghafal Quran sedang disebut sebagai zikir, 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 zikir. Nah, jadi kalau Anda sering baca Quran, apalagi sering menghafal Quran, membacakan ayat-ayat pendek yang dihafal, surat-surat pendek, begitu lekat dengan Quran, salah satu manfaatnya, Anda akan langsung dijaga oleh Allah dari lekat-lekat setan yang mungkin menggoda kehidupan Anda. Singkatnya, kalau ingin dibentengi oleh Allah langsung dari setan, di antara caranya, maka rajinlah berzikir. Di antara zikirnya, cari ayat-ayat Quran, surah-surah Quran, yang saat dibacakan, memohon perlindungan langsung kepada Allah, supaya dijauhkan dari godaan setan ini. Karena sepanjang hidup, maaf ya, selama kita hidup, mustahil kita bisa menghindar dari godaan setan. Tapi kita bisa membentengi diri kita dari setan, supaya dia lemah untuk menggoda diri kita. Paham sampai sini? Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz, kalau Ustadz katakan ada surah-surah dalam Al-Quran yang saat kita baca akan dilindungi oleh Allah kita dari godaan-godaan setan, surat apa saja itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Maka disebutkanlah di contohnya Abu Daud, nomor hadis 1523, juga An-Nasai, nomor hadis 1337. Apa bacaannya? Ada dua jenis bacaan. Satu, di Al-Baqarah ayat yang 255, dikenal dengan ayat kursi. Dibiasakan baca itu pasca sholat, setelah zikir yang 3 kemarin. Anda baca Allahu la ilaha illahu wal hayyul la ta'khudhuhu sinatun
Dan seterusnya sampai dengan ke ujungnya. Ayat yang disebut ayat kursi, permohonan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membiasakan baca ayat kursi, baca ayat kursi, baca ayat kursi, maka ayat itu akan melempar setan yang menggoda dia di sekitarannya. Bukan tidak menggoda, sebelum menggoda Allah jauhkan. Sehingga seakan-akan Anda tidak tergoda. Mau sholat, orang lain sudah adzan, masih nunggu qomat. Anda sebelum adzan sudah siap-siap. Karena setan nggak punya kemampuan menggoda Anda. Ya ini kelihatan seperti biasa, tapi kalau Anda biasakan, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai dengan ujungnya, maka kebiasaan itu akan bersemayam dalam diri Anda, menjadikan Anda terlindungi. Begitu setan akan menggoda, maka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cek hasilnya. Kalau nggak percaya silahkan cek hasilnya. Ayat itu akan melempar setan seketika, lempar. Ya kalau dia nggak mau menjauh, lempar sekalian dengan kursinya, bukan dengan ayatnya saja. Tambahkan, awas, hati-hati. Fokus. Masih ingat cara kerja setan tadi? Pertama menggoda secara langsung, melalui bisikan, disebut dengan waswas. Baik, yang membisikkan langsung namanya apa tadi? Setan dari kalangan jin. Ustadz, apa saja jenisnya? Supaya saya bisa mengenalinya. Mau kenalan dengan setan? Tidak, nggak usah. Tapi kita kenali untuk kita hindari.